Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Gus Yakut telah membuktikan diri sebagai pejabat negara yang memiliki keberanian mengungkapkan sikap keberpihakan pada prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme agama yang diyakini akan kebenarannya. Ketika dia diangkat menjadi Menteri Agama, dia langsung mencanangkan gerakan afirmasi atas kelompok-kelompok minoritas yang selama ini menjadi korban diskriminasi dan marginalisasi. Dengan cepat dia memposisikan diri sebagai pejabat negara yang menempatkan semua warga negara Indonesia dalam konteks hak-hak berkeyakinan mereka. Jadi apapun bentuk keyakinan dan agama warga negara, apakah sudah diakui secara resmi atau belum, Gus Yakut tetap menempatkan mereka sebagai warga negara. Dia berani mengemukakan pendapatnya kepada publik, meskipun mungkin mendapat pertentangan dari banyak kelompok yang tidak suka. Ketika Gus Yakut mengucapkan selamat hari raya untuk kaum Bahai, banyak pihak yang menyerangnya, karena Bahai dianggap bukan sebagai agama resmi. Tapi Gus Yakut tetap jalan saja. Kini ketika banyak kelompok yang tadinya diam dalam mensikapi persekusi Ahmadiyah Sintang, Gus Yakut menyuarakan suaranya agar polisi atau pihak keamanan mengambil tindakan pada kelompok yang mempersekusi Ahmadiyah Sintang. Setelah itu, rame-rame keluar pernyataan publik lainnya dari para pejabat publik. Gus Yakut dengan jelas menyatakan mereka yang merusak masjid, main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan, dan itu melanggar hukum. Dia tidak hanya mengecam, namun juga meminta aparat keamanan untuk memproses mereka-mereka yang main hakim sendiri. Pernyataan Gus Yakut memang terdengar paling lantang di antara para pejabat negara. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengeluarkan pernyataan, namun tidak selantang pernyataan Gus Yakut. Mahfud MD mengatakan bahwa persoalan Masjid Ahmadiyah Sintang yang dirusak itu masalah sensitif, perlu kehati-hatian. Atas beberapa kali peristiwa yang terjadi terkait dengan soal tindakan intoleransi atas kelompok kecil, Gus Yakut adalah cermin kita bersama. Sebagai pejabat negara, sikap dan ucap Gus Yakut memang sudah pas. Harapan yang sama sebenarnya diarahkan pada pejabat-pejabat terkait, bahkan pada pejabat yang otoritasnya lebih tinggi. Wapres Ma'ruf Amin juga memberikan pernyataan kecaman, namun masih bersifat normatif. Kiai Ma'ruf dalam hal ini diharapkan berbicara lebih lanjut dan dalam. Tidak hanya berhenti pada pelanggaran hukum, namun lebih jauh lagi menyelidik pada sebab musabab kenapa kelompok minoritas seperti Ahmadiyah selalu menjadi sasaran persekusi kelompok mayoritas. Disinilah otoritas Kiai Ma'ruf selain sebagai wapres, juga sebagai figur yang dihormati oleh kalangan ulama, memiliki makna penting, namun juga sekaligus terkunci. Sejak ada fatwa sesat Ahmadiyah oleh Majelis Ulama Indonesia dan dilembagakan dalam SKB 3 Menteri yang menyebabkan persekusi atas Ahmadiyah akan terus berlanjut. Mengapa terkunci? Karena Kiai Ma'ruf dulu pernah menjadi otoritas utama pembuat fatwa yang memproduksi fatwa-fatwa yang digunakan oleh sebagian kelompok Muslim sebagai aspirasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Karenanya jika boleh berharap, maka harapan terbesar untuk Kiai Ma'ruf adalah meninjau kembali SKB dan juga fatwa-fatwa yang memiliki pesan diskriminatif atas kelompok minoritas. Jika Kiai Ma'ruf sebagai Wakil Presiden canggung untuk memberikan solusi, maka Gus Yakut adalah alternatif pejabat publik setelahnya yang kita padanya banyak berharap. Saya berpendapat jika persoalan persekusi atas kaum minoritas ini hanya didekati dengan pendekatan hukum formal, maka nasibnya akan seperti persoalan hukum lainnya. Padahal pelanggar Ahmadiyah atau pelanggar dan pelaku persekusi Ahmadiyah atau kelompok minoritas lainnya itu bukan jenis pelanggaran hukum biasa, katakanlah seperti persoalan kriminal. Namun pelanggaran hukum ini terkait dengan persoalan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia yang ada. Jika kita membiarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang menimpa pada kelompok minoritas, apakah itu Ahmadiyah, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya,
Sebagai persoalan hukum biasa, maka penyelesaiannya akan sulit. Posisi Menteri Agama memang mengurusi hal-hal terkait dengan kehidupan keagamaan, namun sudah berpuluh periode lembaga ini atau kementerian ini ada, tapi kenapa konflik keagamaan, terutama antara kelompok mayoritas dan minoritas itu selalu muncul? Bahkan intensitasnya semakin membahayakan karena tidak jarang melibatkan kekerasan, seperti pembakaran rumah ibadah dan masih banyak lagi. Kehadiran Gus Yakut sebagai Menteri Agama memberikan secah harapan bahwa negara akan berdiri adil dan tidak diskriminatif di depan warga negaranya. Seluruh warga negara tanpa memilih dan memilah mana yang mayoritas dan minoritas, mana yang muslim dan mana yang bukan muslim. Masalahnya jika sebagai pejabat publik Gus Yakut menyuarakan sendirian, maka hal itu menjadi masalah yang juga krusial. Mungkin dia mendapat dukungan dari masyarakat, namun bagaimana dukungan dari pejabat publik yang lain yang juga memiliki makna yang penting dalam hal ini? Meskipun sudah terjadi peristiwa pembakaran, namun pihak otoritas keamanan sudah bertindak cepat merespon pembakaran Masjid Ahmadiyah Sintang. Pihak kepolisian langsung menangkap mereka yang terlibat di lapangan dalam membakar Masjid Ahmadiyah. Ini sebuah pelajaran yang bagus karena otoritas keagamaan tidak menunggu lama dari terjadinya peristiwa. Sebenarnya, konflik fisik akan bisa terhindar jika kita mampu mengantisipasi dan membaca hal-hal yang belum dan akan terjadi. Selama ini memang proses dialog, mediasi, dan perundingan sudah menjadi cara untuk menghindarkan kekerasan yang akan terjadi. Pihak negara yang diwakili oleh banyak pihak kerap kali sudah menempuh jalan ini. Namun, dialog, mediasi, dan perundingan seringkali tidak menjadi kesepakatan. Pihak yang merasa kuat biasanya mendikte atas kelompok yang lemah untuk sebuah kesepakatan bersama. Parahnya, dikte ini kerap kali dituruti untuk menghindarkan peristiwa lebih besar dan peristiwa yang lebih berbahaya terjadi. Misalnya, dalam banyak perundingan, rumah ibadah kelompok minoritas sering direlokasi sebagai solusi masalah. Alasan yang dipergunakan adalah tata cara pendirian rumah ibadah. Jika masyarakat sekitar menentang, maka gereja, Masjid Ahmadiyah, atau rumah ibadah yang lain tidak bisa didirikan. Pendekatan mayoritas dan minoritas dalam pendirian rumah ibadah selama ini yang sering digunakan untuk merangsek kaum kecil dan kaum minoritas. Dari pihak minoritas sendiri biasanya akan diam saja. Mereka tidak bisa menerima, namun juga tidak mampu melakukan perlawanan secara frontal. Sebagai catatan, ketegasan pejabat negara dalam ucapan dan tindakan sebenarnya bagian dari cara yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik keagamaan sebagaimana yang terjadi di Sintang akhir-akhir ini. Dalam hal ini kita semua bisa belajar pada Gus Yakut sebagai pejabat publik. Tidak hanya kita, namun pejabat lain juga perlu bersuara dan bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Yakut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.